Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Mida Puritasari, selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini sungguhlah sangat menarik untuk diperdebatkan, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan definisi terkait dengan mosi kita kali ini. Definisi pertama terkait dengan tingkat korupsi yang merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian seleksi penerimaan siswa baru atau yang kita kenal dengan SPMB merupakan jalur seleksi tertulis untuk menyeleksi calon mahasiswa baru di PTN maupun PTS. Dan integritas dan juga kejujuran tersebut merupakan sebuah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Adapun latar belakang dari lahirnya mosi perdebatan kita kali ini merujuk kepada korupsi yang terjadi itu sendiri karena ketidakjujuran dan tidak ada transparansi anggaran dari pemerintah. Dan juga pejabat cenderung melakukan politik uang untuk mendapat atau mempertahankan jabatannya. Lalu di sini adapun urgensi yang melatar belakangi kedudukan kami di sini sebagai tim pemerintah, yaitu mengapa seleksi ini penting. Karena Dewan Juri yang terhormat, pelatihan tingkat kejujuran dan tingkat kepercayaan diri dari remaja agar ini penting agar terbiasa jujur saat dewasa nanti, saat mereka diberikan tanggung jawab yang lebih untuk menjalankan peraturan negara kita sendiri. Melihat dengan status quo saat ini bahwa Indonesia saat ini sudah menurunkan kuota seleksi jalur undangan dari awalnya 40% menjadi 30%, kemudian turun lagi menjadi 25% dan sekarang sudah menjadi 20%. Di mana tujuan dari pelaksanaannya agar mahasiswa lebih banyak masuk lewat jalur seleksi tertulis atau komputer. Dan di sini membuktikan bahwa Indonesia mendukung pengimplementasian dari mosi ini. Kemudian, parameter yang kami ajukan di sini untuk melimitasi perdebatan kita adalah di negara Indonesia tercinta kita, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan membawakan dua buah argumen penting yang akan melatar belakangi kedudukan kami dan juga satu buah mekanisme. Argumen pertama kami menyatakan bahwa peningkatan penyeleksian SBMPTN dan mengurangi jalur masuk lewat undangan atau SNM. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa jalur SNM tersebut sangat cenderung memiliki potensi untuk dimanipulasi, Dewan Juri yang terhormat. Rawan memanipulasi nilai rapot, rawan ketidakjujuran, rawan ketika siswa tersebut meminta bantuan terhadap pihak dalam sekolah untuk memanipulasi nilai rapotnya. Dan bagaimana penyeleksian SBMPTN ini dirasa lebih baik, Dewan Juri yang terhormat, karena melalui SBMPTN itu sendiri kita percaya bahwa ini merupakan cerminan dari indeks kejujuran serta indeks kepercayaan diri seorang siswa tersebut. Sehingga pengurangan jalur undangan membuat orang Indonesia dapat lebih jujur dan kompetitif dalam tes. Jika dari muda sudah jujur dalam tes, maka saat dewasa mereka akan jujur dalam melakukan segala tanggung jawab mereka ke depannya, Dewan Juri yang terhormat. Di mana ketika nanti mereka akan memiliki tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia melalui berbagai cara. Sehingga nanti tanggung jawab mereka harus mereka pegang secara jujur. Inilah pentingnya pendidikan sedari awal terkait dengan integritas dan juga kejujuran itu sendiri. Adapun argumen kami yang kedua menyatakan bahwa menekankan pengimplementasian pendidikan karakter pada kurikulum dapat meningkatkan ujung tombak kejujuran pada siswa. Mengapa kami dapat mengatakan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat? Melalui pendidikan karakter, siswa akan diajarkan mengenai karakter baik bangsa, di mana kita ketahui dalam pendidikan karakter terdapat 18 buah nilai karakter yang ini merupakan cerminan dari nilai kejujuran dan juga nilai integritas itu sendiri. Bagaimana ini dapat diterapkan, Dewan Juri yang terhormat? Ini dapat diterapkan dengan cara memasukkannya ke dalam kurikulum dan juga akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Sehingga dari pelaksanaan 18 karakter itu sendiri dapat mendidik siswa untuk memegang teguh kejujuran serta integritasnya. Sehingga ini dapat meminimalkan pelaku korupsi yang ada di Indonesia ke depannya. Ini juga dapat meminimalkan perlakuan mencontek dari siswa yang sering kita lihat, dan jika ini sudah dipegang teguh sedari awal, maka saat dewasa mereka akan lebih bertanggung jawab dalam memegang tanggung jawabnya.
Kemudian di sini kami menyediakan sebuah mekanisme untuk pelaksanaan perealisasian di Indonesia itu sendiri. Di mana pertama, kita harus membuat sebuah regulasi yang ketat terkait dengan aturan ini dan menyusun blueprint atau cetak biru pendidikan Indonesia. Mau dibawa kemana selanjutnya pendidikan Indonesia ini? Apa tujuan sebenarnya dari pelaksanaan pendidikan Indonesia itu sendiri harus jelas, Dewan Juri yang terhormat. Dan pemerintah harus bekerja sama dengan KPK untuk membuat sebuah terobosan terbaru dalam peraturan dan pemberlaksanaan seleksi sekolah itu sendiri. Sehingga program pejabat anti korupsi ke depannya dapat terlaksana. Karena yang kelima, akan dilakukan pengawasan dan monitoring evaluasi terkait dengan pengimplementasian dari solusi kami itu sendiri. Dan nantinya pada saat monitoring evaluasi tersebut, pemerintah akan melakukannya secara tiba-tiba, tidak diberitahu terlebih dahulu. Karena pada dasarnya ketika diberitahu terlebih dahulu, sekolah tersebut akan mempersiapkan hal yang sebagus-bagusnya untuk mendapatkan nilai integritas yang terbaik. Namun jika dilakukan secara mendadak, maka kita dapat melihat sebuah integrasi sekolah atau kualitas sekolah tersebut baik atau tidak dalam kehidupan sehari-harinya. Maka di situ Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sebagai tim pemerintah sangat menyetujui adanya mosi kita kali ini yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa yang dilatar belakangi oleh dua pokok argumen penting kami dan satu buah mekanisme. Dan jika nanti di sini kami menyediakan sebuah poin prediksi, jika nanti tim kontra mengatakan bahwa integritas ini bisa dipalsukan, sudah dijawab jelas oleh mekanisme kami di mana ini sudah sangat jelas dan ketat dilaksanakan oleh pemerintah dengan melaksanakan adanya monitoring evaluasi secara mendadak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari situ di sini kami sangat menyetujui adanya mosi kita kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.